Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Septiani dari kelas 2A Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Stay tune. Lingkungan belajar yaitu semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Aspek lingkungan belajar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini terbagi lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada cara mendidik. Orang tua harus dapat memperhatikan perkembangan si anak dan dapat memberi motivasi kepada si anak agar anak ini dapat giat dan semangat dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah hubungan antara anggota keluarga. Hubungan antara anggota keluarga juga sangat berpengaruh bagi pembelajaran si anak. Yang ketiga ada bimbingan orang tua. Nah, bimbingan orang tua ini tidak berbeda jauh dengan cara mendidik, di mana orang tua harus selalu dapat membimbing dan mendampingi selama proses pembelajaran dan menjadi contoh untuk si anak ini. Lalu yang keempat ada suasana rumah. Suasana rumah juga sangat penting bagi proses pembelajaran si anak. Jika anak ingin belajar, maka suasana rumah harus nyaman dan tentram. Lalu yang terakhir ada keadaan ekonomi keluarga. Nah, agar si anak ini dapat mengikuti proses pembelajaran secara baik, maka fasilitasnya harus terpenuhi seperti ruang belajar yang nyaman dan juga buku-buku dan lain-lain. Aspek lingkungan belajar yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hubungan antar guru dengan siswa. Hubungan antar guru dengan siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Jika hubungan antar guru dengan siswa terjalin dengan baik, maka siswa ini dapat memahami dan memperhatikan segala materi yang dijelaskan oleh guru. Lalu yang kedua ada hubungan antar siswa dengan siswa lainnya. Hubungan antar siswa dengan siswa lainnya juga sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana jika siswa tidak berhubungan baik dengan temannya dan merasa diasingkan dalam kelompok belajarnya, maka ini akan mempengaruhi nilai belajar. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum ini sebagai pedoman si siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana kurikulum ini menyajikan segala materi yang akan dipelajari oleh siswa. Lalu yang keempat ada alat belajar. Jika alat belajar ini tidak terpenuhi dengan baik, maka materi juga tidak tersampaikan dengan baik. Aspek lingkungan belajar yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teman bergaul. Jika teman bergaulnya baik, maka akan berpengaruh baik juga bagi perkembangan si anak. Lalu yang kedua, aktivitas dalam masyarakat. Nah, aktivitas dalam masyarakat ini dapat memberikan dampak positif dan negatif kepada perkembangan si anak. Dan yang ketiga, ada media massa. Jika media massa ini memberikan pengaruh baik kepada si siswa, maka akan menguntungkan perkembangan si siswa tersebut. Faktor non-intelektual belajar siswa terbagi menjadi 5. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan bagian terpenting, karena aktivitas belajar siswa selanjutnya ditentukan oleh sikap siswa ketika ingin memulai pembelajaran. Banyak sikap yang dilakukan siswa dalam belajar, seperti mendengar, menyimak, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini menjadi kekuatan penting untuk mendorong siswa dalam mengikuti pembelajaran agar giat dan semangat. Lalu yang ketiga ada konsentrasi belajar. Jika siswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, maka itu akan menjadi kendala siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat ada rasa percaya diri. Peran percaya diri peserta didik dalam belajar menjadi aktivitas fisik dan mental peserta didik dalam belajar. Yang kelima ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar seseorang yang tertanam dalam waktu relatif lama. Jika kebiasaan belajarnya rajin dan baik, maka seterusnya akan seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.